Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rendy Randareu dari kelas 2C Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Nah, pada video kali ini saya akan mewawancarai peternak ayam petelur di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Tidak menunggu lama, mari kita nonton videonya. Let's go. Nah, untuk pertanyaan pertama mengenai umur ayam yang kakak pelihara sendiri di sini. Umur ayam yang sekarang ini jalan 70 minggu. Nah, yang selanjutnya Kak, di sini jumlah populasi ayam petelur tak ada berapa Pak? Kalau populasi awal itu 500 ekor. Wah, lumayan banyak ya Kak. Selanjutnya tipe atau strain ayam petelurnya itu bagaimana Lovan. Kak? Tipe Lovan, ayam ras. Ya oke, pertanyaan selanjutnya, produksi ayam petelur per hari bisa berapa kakak dapatkan setiap harinya? Kalau untuk sekarang ini dia masuk 88 sampai 92% dari total populasi. Jadi kalau seumpamanya dihitung itu butirnya itu sekitar 420 butir ke atas Per hari? per hari. Nah, selanjutnya itu Kak, berat badan atau bobot badan rata-rata ayam petelurnya berapa? Sebenarnya saya tidak pernah timbang kalau umpamanya tentang berat badannya, tapi rata-rata itu sekitar 1200 gram sampai 1500 gram. Dan untuk pertanyaan selanjutnya Kak, jenis pakan atau merek pakan apa yang diberikan? Jadi pakan kan itu kalau untuk ayam petelur itu ada tiga komposisi kan. Yang pertama itu konsentrat, yang kedua jagung, dan yang ketiga dedak yang nanti akan dicampur. Kalau untuk konsentrat itu kan kita dapat dari pabrikan. Nah, pabrikan yang kita pakai itu dari Java. Untuk mereknya lagi, mereknya Java, terus namanya itu Kal 9. Soalnya kan beda-beda nama-nama pakannya, jenis pakannya. Nah, selanjutnya Kak, apakah ada mortalitas atau kematian ayam selama ayam masuk? Mortalitas, Berapa jumlah ayam yang telah mati? mortalitas ada dari waktu awal populasi itu kan ada 500, sekarang sisa 484. Berarti ada sekitar 16 ekor yang sudah mati. Nah, penyebabnya itu biasa karena kebetulan kita pakai bukan yang besi, tapi kita pakai yang bambu. Jadi rata-rata yang mati itu biasanya bukan gara-gara penyakit, tapi gara-gara Karena terjepit. Kebanyakan terjepit. Kalau yang sakit cuma beberapa saja yang sakit itu. Nah, terkait tadi yang dikatakan mortalitas nih Kak. Nah, apa juga itu yang termaksud morbiditas dan ayam yang sakit selama masuk Kak? Kemudian apakah menular ke ayam-ayam lainnya Kak? Nah, kalau untuk mortalitas kan saya bilang mayoritas itu gara-gara terjepit. Kalaupun mengenai masalah penyakit dari awal masuk itu di umur 12 minggu tidak ada. Kematian itu terjadi kan di umur 13 minggu kita ambil ini ayam toh. Pada saat dia berproduksi baru ada yang mati, itu sekitar umur 19 minggu baru ada yang mati. Oh ya, jadi ini penyakitnya tidak ada menular ke ternak yang lain. Kita upayakan supaya tidak menular karena tiap hari kita kontrol. Kalau umpamanya ada yang sakit kita langsung pisahkan. Nah, kan kita bilang tadi beberapa ternak itu yang mati karena terjepit. Nah, apakah dari salah satunya itu tidak ada gejala-gejala dari ayamnya? Maksudnya satupun ayam tidak ada yang terkena gejala-gejala penyakit? Yang saya bilang kalau rata-rata kan yang mati gara-gara terjepit itu langsung saja mati. Nah, dilihat dari kakinya biasa ada yang patah. Terus kalau yang lainnya itu yang sakit memang ada gejala. Biasanya yang pernah terjadi itu yang merah kapur. Merah kapur itu gejalanya ayam kurang nafsu makan. Yang kedua loyo. Yang ketiga mata sering tertutup, sayu. Terus tayinya itu dia berwarna encer putihan. Nah, kalau umpamanya ada tanda-tanda seperti itu kita sudah pisah. Tidak menular. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, adakah pengobatan yang telah diberikan jika ada obat apa? Ada pengobatan. Jadi kalau umpamanya terdapat ada ayam yang sakit, kita segera berikan antibiotik.
Nah, antibiotiknya itu kebetulan kan yang biasa terjadi itu yang berak kapur. Nah, kita biasa kasih apa namanya obatnya itu? Kloro apa? Ada yang tahu kan? Penyakit berak kapur. Kloro. Tetraklor. Ya, tetraklor kita kasih ke ayam yang sakit. Jadi yang diberikan obat yaitu kloridin, ya nama obatnya kloridin. Antibiotik tempatnya. Nah, selanjutnya dari beberapa penyakit yang kakak jelaskan tadi, apakah dari dinas setempat mengambil sebuah sampel dari ayam kakak? Belum ada. Belum ada. Sampai saat ini untuk peternakan petelur saya tidak tahu di peternak yang lain. Tapi untuk sampai saat ini belum ada dari dinas peternakan setempat yang datang untuk berkunjung dengan situasinya. Jadi peternakan ini dibuat secara mandiri tanpa adanya bantuan oleh pemerintah maupun yang lain. Nah, selanjutnya Kak, apakah ada kelainan pada telur? Ada, beda-beda. Biasanya dari yang saya bilang sekitar 88 sampai 92% itu ada juga yang pecah. Pecahnya itu biasanya karena telurnya cangkang telurnya itu tipis. Nah, biasanya itu gara-gara ayam kagetan, biasa juga kurang protein, makanya terjadi seperti itu. Ada juga yang kecil-kecil seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya itu Kak, jenis vaksinasi yang telah diberikan pada ayam petelur di dalam dan bagaimana metode pemberiannya Pak? Nah, apakah injeksi atau pemberian dari oral? apa itu orang? Oral dari mulut. Jadi untuk pemberian vaksin itu setelah ayam berproduksi itu kita berikan vaksin 9 minggu sekali. Nah, biasanya itu kita ganti-ganti. Kalau untuk yang pada saat produksi itu kita ganti biasanya NDIB, biasanya juga AI. Nah, itu diganti tiap per 9 minggu. Jadi kalau Untuk metodenya itu metode suntik. jadi tidak pernah dilakukan secara oral kalau mulut atau mata tetes gitu. Tidak. Kalau untuk vaksin, kalau untuk obat itu kita pakai secara oral. Mungkin hanya itu beberapa pertanyaan dari kami Pak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih banyak atas informasi yang telah diberikan kepada kami dan juga waktu yang Bapak luangkan kepada kami. Tadi wawancara bersama peternak ayam petelur, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.